Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Humaira Muzna dengan NPM 2021732, kelas A Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membahas materi awan dan klasifikasinya. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan awan? Awan adalah titik-titik air yang melayang di udara. Sedangkan klasifikasi awan yaitu terdapat 4 famili atau keluarga besar awan yang dibagi lagi menjadi 10 macam atau tipe secara internasional. Yang pertama, keluarga A atau awan tinggi. Keluarga A termasuk awan tinggi dengan ketinggian di daerah kutub sekitar 3.000 dan 8.000 meter. Di daerah beriklim sedang sekitar 5.000 dan 2.000 meter. Serta di daerah tropis sekitar 6.000 atau 7.000 meter dan 18.000 meter. Keluarga awan A dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama awan sirus atau CI. Awan ini berbentuk menyerupai bulu ayam putih, tipis dengan susunan serat-serat halus, dan nampak juga seperti benang sutra putih. Apabila awan ini memencil dan tersusun tidak beraturan di langit tinggi, maka awan jenis ini terbentuk dalam langit cerah biru. Dalam hal lain, apabila awan ini tersusun sistematik, seperti pita atau dihubungkan dengan cirrostratus atau altostratus, maka dikatakan udara buruk. Yang kedua, awan cirrostratus atau CS. Awan ini berbentuk lapisan awan putih tipis menyerupai cadar putih merata. Awan ini menutupi seluruh langit dan memberikan warna putih susu. Awan ini biasanya menghasilkan sebuah halo di sekitar matahari atau bulan, dan juga biasanya merupakan tanda untuk tibanya angin topan. Yang ketiga, awan cirrocumulus atau CC. Awan ini berbentuk tipis, putih, terpisah-pisah seperti biji-bijian, sisik ikan, bulu domba, atau massa globuler yang tipis yang berwarna putih bersih. Awan ini sering tersusun oleh garis-garis yang kemudian bertumpuk menjadi awan cumulus. Selanjutnya, keluarga B atau awan tengah. Awan tengah cenderung terbentuk pada 2.000 meter, tetapi dapat terbentuk pada ketinggian 4.000 meter, 7.000 meter, dan 8.000 meter, tergantung pada daerah. Umumnya lebih hangat iklim, maka semakin tinggi dasar awan. Keluarga awan B terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama awan altostratus atau AS. Awan ini berbentuk seperti gumpalan yang menyerupai bulu domba tebal, tetapi lembaran awannya adalah sebentuk atau uniform. Awan ini berwarna kelabu atau kelabu kebiru-biruan. Awan ini sering memperlihatkan struktur berserat-serat. Awan ini hampir menyerupai cirrostratus atau CS yang tebal dan sering muncul berangsur-angsur dengan awan CS. Sinar matahari atau cahaya bulan yang melalui awan ini menjadi redup. Yang kedua, awan altocumulus atau AC. Awan ini berbentuk seperti cadar yang rapat berwarna kelabu. Bentuk awannya adalah massa globuler atau bulu domba tebal yang mendatar, tersusun dalam bentuk garis-garis gelombang. Awan ini bisa dibedakan dari cirrocumulus atau CS dalam hal bulatan yang lebih besar dan seringkali disertai dengan bayangan. Awan ini berwarna putih bersih, abu-abu, atau campuran antara putih dan abu-abu. Yang selanjutnya, keluarga C atau awan rendah. Keluarga awan C ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keluarga awan C1 dan keluarga awan C2. Keluarga awan C1 dapat ditemukan dari dekat permukaan hingga 2.000 meter. Ketika awan 100 kontak dengan tanah disebut kabut, meskipun tidak semua bentuk kabut dari stratus. Keluarga awan C1 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama awan stratocumulus atau SC. Awan ini berbentuk massa globuler yang besar atau gulungan-gulungan serta bertumpuk-tumpuk. Awan ini memiliki massa biasanya tersusun dalam pola-pola yang beraturan. Awan ini berwarna kelabu halus dengan tepian yang lebih terang. Awan stratus atau ST. Awan ini berbentuk tipis yang tersebar luas dan menutupi langit secara merata, berlapis, umumnya berwarna kehitam-hitaman. Selain itu, bentuk awan ini bergaris-garis seragam serta kabut tipis sehingga matahari atau bulan dapat terlihat jika awan stratus melewati matahari atau bulan. Awan ini menjadi kabut jika menyentuh permukaan bumi. Yang selanjutnya, keluarga awan C2 yang dapat didasarkan dari manapun di sekitar permukaan bumi hingga 3.000 meter. Keluarga awan C2 terdiri dari 1 jenis, yaitu nimbostratus atau NS. Awan ini berbentuk tebal, padat, dan luas. Seringkali awan ini menyerupai lapisan bergerigi atau ragged layer dari awan-awan rendah yang sering mendatangkan presipitasi atau hujan. Sering disebut sebagai awan hujan yang berwarna kelabu gelap kehitaman. Yang selanjutnya, keluarga D atau awan vertikal. Awan vertikal terbentuk karena naik secara vertikal pada saat pembentukannya. Batas tertinggi awan vertikal hampir serupa dengan sirus atau CI sekitar 6.000 meter dan batas terendah sekitar 500 meter.
Awan vertikal terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama awan cumulus atau CU. Awan ini berbentuk tebal, padat dengan perkembangan vertikal. Pada permukaan atasnya menyerupai bentuk bulu domba dengan struktur seperti bunga kol, sedangkan di bagian bawahnya datar atau horizontal. Seringkali awan ini terbentuk di langit yang semula mulus, tetapi kadang-kadang terjadi juga awan ini berbentuk seperti menara, yang nantinya berkembang menjadi cumulonimbus atau CB. Yang kedua, awan cumulonimbus atau CB. Awan ini berasal dari massa yang berat dengan perkembangan yang menegak terus menjulang ke atas dengan puncaknya yang menyerupai gunung atau menara. Seringkali terjadi curahan hujan yang lebat, halilintar, serta angin ribut yang datang tiba-tiba atau squall. Namun kadang-kadang juga menjatuhkan hujan es atau hail. Awan ini juga termasuk awan yang paling dihindari atau ditakuti oleh pilot. Sekian video dari materi awan dan klasifikasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.